Kami beranggotakan saya Amanda. Saya Candy. Saya Maria. Oke, kami akan mewawancarai RW yang berada di Pesona Anggrek Harapan Kejaya. Simak videonya ya. Dadah. Selamat siang Bapak, kami dari SMK Ananda ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak siap untuk kami wawancarai? Selamat siang, ya boleh. Oke. Kalau kami boleh tahu siapakah nama lengkap Bapak? Nama saya Suharso. Oke. Bapak bertugas di RW, kelurahan dan kecamatan apa ya Pak? Di RW, jadi di sini RW Zona Anggrek Harapan, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Oke, baik. Lalu sebelum menjabat menjadi RW, apakah Bapak pernah ikut keorganisasian di lingkungan Bapak? Kalau iya, sebagai apa Pak? Sebelum jadi ketua RW, saya jadi ketua RT. Sini, Ketua RT. lingkungan sini ya. Oke. Lalu sejak kapan Bapak sih Bapak ini menjadi RW? Menjadi RW sejak tahun 2019. Jadi 2 periode. Periode pertama itu 3 tahun, 2019 sampai dengan 2022. Untuk periode saya yang pertama. Terus sekarang periode yang kedua. Periode yang kedua sekarang itu selama 5 tahun. Jadi nanti saya menjabat ketua RW itu dari tahun 2022 sampai nanti 2027. 7. Ya. Iya. Siap Pak. Lalu atas dasar apa Bapak menjadi RW? Kita kan hidup bermasyarakat ya. Iya. Supaya dalam masyarakat ini perlu ada yang melayani. Maka dari itu saya bersedia untuk melayani warga lah. Kalau kita bisa berbuat baik untuk warga, bisa bermanfaat untuk warga, itu yang lebih baik ya untuk kita hidup bermasyarakat. Di situ. Oke. Lalu apakah target yang ingin Bapak capai untuk warga di sini Pak? Yang target-target yang kita pakai sebetulnya kita ini berusaha membantu lah untuk keperluan warga. Misal keperluan warga itu bisa terbantu, kita juga sudah merasa tercapai lah apa yang kita inginkan. Di sini tuh warga kan salah satunya kan untuk pelayanan di bidang administrasi, bukan. Terus juga untuk menjaga keamanan ketertiban secara bersama-sama, ini juga merupakan keperluan atau suatu hal yang dibutuhkan untuk masyarakat. Samping itu untuk pembangunan di lingkungan ya seperti saluran-saluran yang sekiranya terganggu, mungkin jalan-jalan yang sudah mulai rusak, Berubah. itu. Jadi apa saja yang sekiranya perlu untuk dibenahi di lingkungan ya itu kita lakukan secara bersama-sama, secara gotong royong, secara swadaya. Gitu. Oke, lanjut ya Pak. Bagaimana cara Bapak melaksanakan program kerja Bapak? Kita itu biasanya dalam suatu pertemuan itu kan ada ya namanya rapat. Kita rapat pengurus, kita ajaklah para pengurus bersama-sama dengan perwakilan dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat membicarakan kira-kira gimana ini, apa yang perlu dilakukan. Jadi setelah akan tersusun suatu rencana program. Jadi kita untuk membuat suatu program itu ya atas kehendak bersama dari masyarakat, sehingga itu masyarakat akan tahu oh seperti ini yang perlu dilakukan, oh seperti ini yang perlu diprogramkan. Kalau sudah tahu program yang akan kita bikin, setidaknya kan kita sudah perlu memikirkan bagaimana supaya program itu bisa berjalan. Dengan adanya kebersamaan antara pengurus dan warga, itulah
satu cara kita untuk menyusun atau membuat suatu program itu cara untuk pelaksanaan gitu. Apa suka duka Bapak selama menjabat jadi RW? Kalau di RW ini sifatnya pengabdian ya, jadi tidak ada yang kita rasa untuk melakukan suatu hal yang atas dasar paksaan atau atas dasar istilahnya keharusan, itu tidak. Jadi suka dukanya sebetulnya kita tidak memikirkan ya adanya suka duka itu ya, karena ini ya kita lakukan secara sukarela. Kalau secara sukarela kan ya ikhlas saja, Ikhlas ngejalanin ya ya Pak. ikhlas saja dijalani, tidak ada sesuatu hal yang membuat kita kesulitan atau tidak suka, itu ya tidak ya. Kalau umpamanya dibilang suka ya memang sukanya kita untuk ini ya, bisa ada sesuatu hal yang bisa kita buatlah untuk lingkungan kita secara bersama-sama ini dan bisa dimanfaatkan. Itu yang mendorong kita di lingkungan kita supaya hal-hal yang kita lakukan ini ya benar-benar atas dasar kemauan relevan kita masing-masing. Jadi suka dan duka itu sebetulnya tidak menjadi pikiran kita, ya. Tapi yang menjadi pikiran ya gimana supaya kita bisa melakukan atau berbuat di lingkungan kita. Oke. Lalu apakah dalam mengatur kerukunan antar warga Bapak mempunyai peraturan tertentu? Kalau untuk menjaga kerukunan ini kita saling ya, ada suatu pertemuan itu temu warga. Kita ada rutin ada temu warga yang kita lakukan secara kodik, ada yang 3 bulan sekali atau ada suatu waktu apabila diperlukan. Begitu juga ada kegiatan yang namanya kegiatan ini penjagaan keamanan di ronda, Siskamling Siskamling. ya. Secara bersama-sama itu kita jadwalkan. Jadi warga itu ikut berkumpul bersama-sama dari situ untuk saling meningkatkan atau menjaga kerukunan. Di samping tadi ada temu warga. Warga ini kan gitu ya. Kita saling bertemu, saling menyuarakan gagasan, terus menyampaikan kesulitan apa, terus gimana cara menangani. Setelah timbul suatu ini kerukunan yang kita jalin seterusnya. Jadi antara satu tetangga dengan tetangga lain ini saling mengenal, Satu lain. sama-sama. Penjabat pemerintahan di wilayah ini siapa aja Pak? Kita kan di RW ya, kita di RW, saya punya pengurus sebanyak 18. Saya ketuanya, Pak sekretarisnya itu namanya ada Pak Sofian, sekretaris RW. Terus untuk bendara RW itu namanya Ibu Eli. Jadi kita ada beberapa istilahnya yang membidangi lah, ingin dari kegiatan-kegiatan atau sesuatu apa ya program yang perlu kita jalankan ini kan perlu ada yang namanya itu. Jadi tetap kita ada suatu pengurusan itu ada. Jadi pas jumlahnya di RW kita ada 18 lah untuk mengurus untuk dua. Jika saya boleh tahu ada berapa ya jumlah pos keamanan yang dibangun oleh pengurus RW? Kalau di tempat kita ini ada 13 pos. Kebetulan di RW kita itu ada 13 RT. Di sini itu namanya RW 27. Pesona Anggrek Harapan Jaya. Di RW saya itu ada 13 RT, masing-masing RT itu punya pos security, jadi ada 13. Kalau untuk security-nya sendiri saya punya 27. Ya bukan main ini, 27 security. Jadi di masing-masing RT itu ada 22, tadi kan 13 kali 2 itu kan ada 26. Jadi ada 1
yang kita tempatkan di tempat umum di daerah bundaran, daerah taman sana itu 1. Jadi 26 tambah 1 atau 27 security yang kita punya. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menanggapi masalah yang ada di lingkungan sekitar, Pak? Kalau menanggapi masalah ini kita lihat dulu ya, kita permasalahannya itu apa. Yang kita bisa selesaikan secara internal, ya kita selesaikan secara internal, secara musyawarah. Kalau masalahnya itu tidak bisa kita laksanakan atau kita tidak bisa pecahkan secara internal, ya kita bisa melimpahkan ke bidang-bidang atau sektor-sektor atau lembaga-lembaga yang lain. Seperti misal ada gangguan keamanan tentang pencurian gitu ya. Ini kan kita tidak bisa selesaikan sendiri. Nah, masalah ini nanti juga bisa kita limpahkan ke polisian. Jadi apa yang bisa kita pecahkan, selesaikan di lingkungan secara intern, ya kita selesaikan. Yang intinya kita selalu mengutamakan musyawarah. Betul, Kita ya komunikasi. ya komunikasi secara musyawarah. Pak, apakah di sini sering banjir? Nah, kalau sering banjir, bagaimana cara mengatasinya ya? Ada, jadi beberapa RT kita itu ada, tapi tidak keseluruhan ya. Kita kan ada 13 RT. Yang kena banjir kita itu ada di RT 6, RT 8, RT 10, RT 11, RT 7 kita ada 3. Ada 13 RT semuanya, kita ada 5 yang RT yang banjir. Sering terkena banjir. Ya, itu kalau memang banjirnya besar gitu ya, hujannya besar itu kena biasanya banjir. Dan sekarang ini sudah kita upayakan untuk pembuatan saluran-saluran. Kita sudah ada beberapa saluran ya yang dibangun. Jadi ini sudah terasa sekali. Jadi yang biasa setiap saat atau setiap tahun itu ada banjir, sekarang sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan nanti dengan cara melanjutkan pembangunan untuk perbaikan saluran, ya harapan kita banjir ini bisa ditangani. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya agar tetap bisa menjaga kerukunan dan keharmonisan warga sekitar sini ya, Pak? Ya itu tadi, kita saling ada itu tadi ya, pertemuan, membangun silaturahmi tadi. Kalau kita bisa tetap memperhatikan ya antara satu dengan yang lain, ada suatu pertemuan untuk saling silaturahmi ya ini untuk menjaga kerukunan. Jadi kalau warga kita sering bertemu, saling mengenal, ini akan meningkatkan nilai kerukunan di antara kita ya, antara warga. Itu yang selalu kita. Dan kita minta untuk masing-masing RT juga begitu, adakan pertemuan-pertemuan gitu ya di warga, ya silaturahmi itu untuk memelihara. Oke, baik. Sudah selesai. Cukup. Cukup, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah mau kami Ya, wawancarai. baik, Semoga terima Bapak kasih. sukses selalu menjadi RW. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak.